Seragam Risa yang memudar kontras mencolok dengan jubah sutra mahal yang dikenakan siswi-siswi lain di koridor marmer terang. Bisikan-bisikan tertahan mengikuti langkahnya yang tertunduk, menyerupai desiran angin yang membawa cemoohan. Pandangan Bianca, penuh jijik, menyorot noda kecil di sepatu kets usang Risa, diikuti tawa renyah dari gerombolan gadisnya. Angka sempurna di lembar ujian fisika Risa terabaikan di papan pengumuman. Di sebelahnya, nilai rata-rata Bianca dipajang dengan pigua mewah, dikelilingi pita-pita ucapan selamat. Guru-guru mengangguk hormat pada Bianca, sementara Risa berdiri di sudut hanya menerima pandangan sekilas yang hampa, seolah ia tak kasat mata. Meja kerja Bianca di laboratorium sains, rapi dan berkilau, kini ternoda jejak lumpur. Tuduhan melayang cepat, menunjuk Risa yang diam mematung, tangannya masih memegang botol reagen. Sorot mata skeptis pengawas lab, seolah sudah tahu siapa pelakunya, mengunci nasib Risa dalam kesalahpahaman yang disengaja. Pintu loker Risa menganga, isinya berserakan di lantai, buku-buku berhalaman robek, dan sepasang pensil patah. Gambar karikatur buruk rupa Risa tertempel di bagian dalam, coretan kasar menghiasi wajahnya. Siswa-siswa lain bergegas melewatinya, menahan senyum tipis, membiarkan Risa memungut kepingan kehormatannya yang hancur. Di panggung audisi teater, suara Risa yang merdu tiba-tiba terputus oleh matinya lampu sorot. Gelak tawa bergemuruh dari barisan depan, di mana Bianca dan kelompoknya duduk berseri-seri. Cahaya senter ponsel mereka menyorot wajah kaget Risa, mengubah audisinya menjadi tontonan ejekan massal. Risa meringkuk di perpustakaan sepi, buku sejarah tua terbuka di pangkuannya, namun matanya kosong. Nafasnya terasa sesak, bahunya bergetar ringan. Namun, jemarinya perlahan mengusap sampul buku usang itu, ada tekad aneh tersirat di sana, seperti mencari jawaban di antara garis-garis waktu yang kabur. Gaun pinjaman Risa yang kebesaran tenggelam di antara kemilau gaun desainer lainnya di pesta penggalangan dana. Bianca dengan sengaja menjatuhkan nampan jus jeruk ke gaun Risa, mengundang bisikan-bisikan jijik. Wajah Risa memucat, namun matanya kini menyorot kilatan dingin, sebuah janji terukir di kedalaman jiwanya. Di sudut kelas seni, Risa menggambar sketsa bangunan tua sekolah yang megah, detail arsitekturnya yang terlupakan. Ada keanehan dalam goresannya, seolah ia melihat lebih dari sekedar batu bata dan jendela. Jari-jarinya menelusuri ukiran nama samar di fondasi, sebuah nama yang tak pernah disebut di kelas sejarah. Kepala sekolah menerima orang tua Bianca di ruangannya. Senyum ramah terpampang di wajahnya. Risa dipanggil masuk, sebuah surat peringatan mengenai perilaku mengganggu sudah menunggu di meja. Tatapan dingin orang tua Bianca menembus Risa, menegaskan bahwa beasiswa yang menopangnya kini berada di ujung tanduk. Gala tahunan sekolah. Meja utama dihiasi bunga-bunga eksotis dan kristal berkilauan. Sebuah gaun biru sederhana namun anggun terlipat rapi di kursi samping. Risa tiba tidak lagi dengan seragam usang, melainkan dengan gaun itu. Langkahnya mantap, tatapannya menyapu seluruh aula, mencari sosok tertentu. Seorang pria tua berambut perak, anggota Dewan Kehormatan yang baru, tiba di panggung. Mata yang tajam menelusuri kerumunan, berhenti sejenak pada Risa. Senyum tipisnya persis sama dengan yang pernah terukir di foto tua dalam buku sejarah Risa. Para hadirin saling berbisik, wajah mereka penuh kebingungan. Di layar proyektor, silsilah keluarga pendiri sekolah terpampang jelas, diakhiri dengan nama Risa. Foto kakek buyut Risa, yang sama dengan pria tua di panggung, muncul di samping teks pewaris sah. Suara gemuruh kaget memenuhi aula. Wajah Bianca dan keluarganya membeku, pucat pasi.
Pria tua itu membungkuk hormat pada Risa, mengundang Risa naik ke panggung. Risa berdiri di sana, gaun birunya memantulkan cahaya lampu sorot. Kepala sekolah dengan wajah gugup menyerahkan kunci emas berukir lambang sekolah kepadanya. Risa memegang kunci itu erat, simbol kekuasaan yang kembali ke tangan pemiliknya. Risa menatap lurus ke arah Bianca yang terpaku di kursinya. Tanpa kemarahan, hanya ketenangan absolut. Ia mengangguk ringan pada pria tua itu yang kemudian mengumumkan perubahan signifikan pada struktur yayasan sekolah dan skema beasiswa. Keputusan Risa begitu senyap namun menohok, mematikan tawa dan bisikan sinis. Keesokan harinya, koridor sekolah terasa berbeda. Risa berjalan tenang, seragamnya bersih, namun pandangannya jauh lebih dalam. Ruang kepala sekolah kini menjadi ruang kerjanya. Bianca dan teman-temannya terlihat di kejauhan, kepala tertunduk. Aura Risa, sang pewaris, tak lagi memudar. Ia adalah fondasi baru bagi sekolah itu.